Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Masam Astri mencoba membuat alur cerita film yang berjudul Bajrangi Bhaijaan. Kisah ini diawali dengan sosok gadis kecil bernama Shahida yang berasal dari keluarga Muslim Pakistan. Sejak kecil, Shahida tidak mau berbicara sama sekali kepada semua orang, termasuk keluarganya sendiri. Saat Shahida umur 6 tahun, dia mengalami insiden terjatuh ke jurang. Ibunya dan warga lainnya berusaha mencari keberadaan Shahida yang menghilang, hingga akhirnya dia ditemukan tersangkut di sebuah pohon tepi jurang. Shahida pun diselamatkan oleh orang tuanya dan warga kampung sekitar. Keesokan harinya, Shahida yang tidak bisa berbicara membuat keluarganya mencari cara agar Shahida dapat disembuhkan. Seorang pria tua menyarankan agar Shahida dibawa ke tempat suci yang bernama Hazrat Nizamuddin Aulia di Delhi. Namun, ayah Shahida yang merupakan mantan anggota militer Pakistan menolaknya sebab orang India tidak akan pernah memberi visa kepadanya. Tapi ibu Shahida bersikeras untuk tetap membawa anaknya ke Delhi. Scene pun beralih saat Shahida dan ibunya siap kembali dari Delhi ke Pakistan. Di perjalanan pulang, mesin kereta api mengalami masalah sehingga memaksa kereta api berhenti sejenak. Shahida yang terbangun dari tidurnya melihat dari jendela ada seekor anak kambing yang terjebak di semak-semak. Melihat itu, Shahida merasa kasihan. Dia keluar dari kereta dan menghampiri kambing tersebut dengan niatan ingin membantunya. Tapi tiba-tiba kereta api pun bisa berjalan kembali. Shahida yang tidak bisa berbicara berusaha mengejar kereta api tersebut. Sementara di dalam kereta, ibu Shahida bangun dari tidurnya. Dia menyadari bahwa Shahida telah menghilang. Sampai di perbatasan, ibu Shahida terus menangis, meminta tolong kepada anggota militer yang berjaga untuk membawanya kembali. Namun, hal itu sangat sulit dilakukan, karena waktu itu negara India dan Pakistan masih bersih tegang. Shahida yang ketinggalan kereta ibunya naik kereta lain dengan harapan kereta itu menuju Pakistan. Tapi malang bagi Shahida, ternyata kereta yang ia naiki menuju arah India yang memaksanya harus kembali ke Delhi. Keesokan harinya, Shahida berada di Kurukshetra. Di India, dia bertemu dengan Pawan, yang mana Pawan ini penganut agama Hindu. Shahida terus mengikuti Pawan kemanapun dia pergi. Singkat cerita, Pawan membawa Shahida ke kantor polisi. Tetapi polisi menolak untuk menampung Shahida karena alasannya di kantor polisi banyak napi yang jahat. Akhirnya Pawan tidak punya cara lain selain membawa Shahida ikut menuju Delhi. Selama perjalanan, Pawan menceritakan masa lalunya kepada para penumpang yang ada di dalam bus. Pawan menceritakan bahwa Pawan selalu gagal dalam ujian hingga 10 kali. Di ujian ke-11, dia berhasil lulus, tapi ayahnya meninggal dunia. Dia lalu memutuskan untuk memenuhi janji kepada almarhum ayahnya untuk pergi menemui Dayanan, sahabat ayahnya. Di sana dia bertemu dengan Dayanan dan anak perempuannya yang bernama Rasika yang berprofesi sebagai guru sekolah. Dayanan meminta Pawan ikut dengan Rasika ke sekolah untuk mengajar. Hari demi hari, Pawan selalu menemani Rasika. Karena kepolosan dan kejujurannya, diam-diam Rasika menyukai Pawan. Suatu hari, Davidi bersama keluarganya berkunjung ke kediaman Dayanan dengan maksud membicarakan pertunangan anaknya dengan Rasika. Di hadapan semua keluarga Dayanan dan Davidi, Rasika menjelaskan bahwa dia ingin menikah dengan Pawan. Dayanan lalu meminta maaf kepada keluarga Davidi, kemudian berjanji akan menyetujui permintaan Rasika, asalkan Pawan dapat memenuhi syarat, yaitu Pawan harus memiliki rumah dalam tempo 6 bulan lamanya.
Singkat cerita, Syahidah pun dibawa Pawan ke rumah Dayanan dan Rasika untuk sementara waktu. Suatu hari, Pawan kehilangan Syahidah. Keluarga Dayanan dan semua yang ada di rumah Dayanan sibuk mencari Syahidah. Syahidah pun ditemukan oleh Pawan dan Rasika. Tapi yang membuat mereka tercengang, Syahidah ditemukan sedang memakan ayam goreng. Sedangkan menurut kepercayaan Pawan, memakan daging tidak dibenarkan. Di hari berikutnya, Pawan mengajak Syahidah untuk berdoa di kuil. Tetapi secara diam-diam, Syahidah menuju masjid. Pawan melihat Syahidah sedang berdoa di dalam masjid. Setelah itu, Pawan menjelaskan kepada Rasika bahwa Syahidah beragama Muslim. Suatu malam di kediaman Dayanan sedang menonton TV, menyaksikan pertandingan kriket India melawan Pakistan. Saat itu Pakistan memenangkan pertandingan, sehingga cuma Syahidah yang bersuka cita. Dia lalu mencium bendera Pakistan yang berada di layar TV. Pawan menghampiri Syahidah menanyakan apakah Syahidah berasal dari Pakistan. Lalu Syahidah mengangguk. Dayanan dengan nada marah meminta kepada Pawan untuk membawa Syahidah ke kedutaan Pakistan. Pawan pun membawa Syahidah menuju kedutaan Pakistan. Dan saat itu terjadi demo besar-besaran oleh warga India. Pawan menemui seorang petugas menjelaskan maksud dan tujuannya. Hanya saja Syahidah tidak bisa dibawa ke Pakistan sebab dia tidak memiliki paspor. Di hari berikutnya, Pawan menuju agen travel atas permintaan dari Ayanan yang menganggap agen tersebut dapat membantu Pawan. Tetapi malang, sang agen tidak bisa membantu untuk membuatkan paspor. Namun, sang agen menjelaskan kepada Pawan ada seseorang yang akan membantunya dengan bayaran 1,5 lakh yang akan membawa Syahidah ke Pakistan. Tidak lama kemudian, Pawan kembali menemui sang agen dan memberikan 1,5 lakh dan meninggalkan Syahidah kepadanya. Ketika meninggalkan tempat tersebut, Pawan merasa kasihan dan merasa kehilangan Syahidah, sehingga dia memutuskan untuk kembali. Namun, saat itu, dia melihat Syahidah dibawa ke rumah bordil untuk dijual kepada pemilik rumah bordil tersebut. Melihat semua itu, Pawan sangat marah. Dia berkelahi memukuli sang agen dan juga anak buah pemilik tempat tersebut. Pawan pun berhasil membawa Syahidah kembali ke pelukannya. Sejak saat itu, Pawan berjanji untuk membawa Syahidah sendiri. Pawan memutuskan untuk menyeberang ke Pakistan membawa Syahidah bertemu keluarganya. Dalam perjalanan, di gurun pasir, Pawan bertemu dengan Bo Ali yang membawanya menyeberang ke perbatasan Pakistan lewat terowongan. Pawan yang merupakan penganut Bajrang Bali yang selalu berkata jujur, dia tidak ingin kabur begitu saja, sehingga dia meminta izin kepada anggota militer yang sedang bertugas. Namun, Pawan beberapa kali tidak diizinkan, tetapi dia terus mencoba dan pantang menyerah. Karena melihat kejujuran dan keluguan Pawan, akhirnya kapten yang berjaga di perbatasan mengizinkan Pawan masuk ke daerah Pakistan. Dengan satu syarat, setelah Syahidah bertemu orang tuanya, Pawan harus cepat kembali. Tiba di sebuah daerah, Pawan dianggap mata-mata India, sehingga polisi Pakistan menangkapnya. Kejadian itu diliput oleh Chan Nawab. Di kantor polisi, Pawan diinterogasi, dan pada saat itu, tanpa sengaja Syahidah melihat kalender bergambarkan sebuah bukit. Dia terus menunjuk gambar tersebut. Pawan yang mengerti lalu menjelaskan kepada polisi bahwa Syahidah bisu dan daerah tempat tinggal Syahidah berada di tempat tersebut sambil menunjuk ke arah kalender. Polisi yang tidak percaya menghampiri Syahidah lalu memegang mulutnya. Melihat perlakuan kasar polisi tersebut membuat Pawan marah. Dia pun berkelahi lagi dengan polisi lalu kabur membawa Syahidah dan gambar di kalender tersebut. Di dalam bus, Pawan menjelaskan kepada kondektur bahwa dia ingin mengantarkan Syahidah bertemu dengan keluarganya dan menanyakan lokasi daerah yang ada di kalender yang dibawa oleh Pawan tersebut. Saat itu, Chan Nawab mengikuti Pawan.
dia menyadari bahwa Pawan bermaksud baik dan bukan mata-mata India. Akhirnya, Chan Nawab membantu Pawan menjauhi kejaran polisi. Di daerah Hazrat Amin Shah Dargah, daerah yang dipercaya orang terpisah bisa dipersatukan kembali. Di tempat tersebut, Chan Nawab melakukan liputan untuk disebarkan ke website sehingga Chan Nawab berharap akan ada yang menghubunginya. Malam harinya, ketika sedang berada di kedai kopi, Pawan dan Syahidah melihat rekaman Chan Nawab. Dan saat itu, Syahidah melihat ibunya baru turun dari dalam bus. Dengan semangat, Syahidah memberi isyarat kepada Pawan bahwa itu ibunya. Keesokan harinya, mereka bertiga menaiki bus yang mengarah ke Sultanpur. Dalam perjalanan, Chan Nawab membawa Syahidah bertemu dengan keluarganya. Sementara Pawan ditangkap oleh polisi. Dia mengalami luka tembak. Pawan yang berada di tahanan disiksa oleh polisi. Suatu hari, komisaris polisi Pakistan menghubungi Chan Nawab. Komisaris tersebut akan membebaskan Pawan. Chan Nawab lalu membuat liputan yang diupload dan disaksikan oleh banyak orang, baik itu di Pakistan dan India. Chan Nawab menjelaskan bahwa Pawan bukanlah mata-mata India, melainkan Pawan seorang bersifat mulia yang mengantar pulang Syahidah menemui orang tuanya. Chan Nawab mengajak warga Pakistan dan India untuk bersama-sama pergi ke perbatasan Narowal untuk memastikan tidak akan ada yang menghentikan Pawan menyeberangi perbatasan. Tiba di perbatasan Narowal, ribuan orang telah berada di perbatasan, baik itu di India dan Pakistan, untuk menyaksikan kembalinya Pawan. Pawan pun tiba. Dia dibantu oleh warga Pakistan menyeberangi perbatasan setelah menghancurkan gerbang perbatasan. Saat berjalan menuju kawasan India, Syahidah yang tidak bisa bicara berusaha memanggil nama Pawan, hingga akhirnya dia mengeluarkan suara memanggil nama Pawan, sehingga membuat Pawan menoleh dan menghampiri Syahidah untuk memeluknya. Film pun selesai. Film ini banyak mengajarkan hal-hal yang baik. Contohnya, film ini mengajarkan kita bagaimana bertoleransi antar agama. Film ini juga mengajarkan kita untuk hidup dengan jujur. Bagi teman-teman yang suka video, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.